Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah Ramadan. Dan insya Allah kajian akan bersama Buya Faisal Abdurrahman, LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini. Dan insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang hak tetangga. Dan kita mengajak pemirsa nantinya berinteraktif bersama Buya di studio setelah Buya menyampaikan kajian nanti. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir Buya kita Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Jazakallahu khair Bu ya telah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan insya Allah tema kajian kita yaitu tentang hak tetangga ya Bu ya. Iya. Hak tetangga. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita. Hari ini merupakan hari yang ke-10 dari pelaksanaan puasa Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salam dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, insyaallah taala tema yang kita angkat pada pagi ini adalah tentang hak tetangga. Masih dalam pembahasan kitab Al-Adab Mufrad, yaitu pada bab yang ke-56 ya, hadis yang ke-103. Namun sebelum kita masuk pada bab hak tetangga ini, ada satu hadis yang belum kita bahas sebelumnya ya, pada bab sebelumnya, yaitu hadis 102 ya. An Abi Shuraih Al-Khuzai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pemirsa dimuliakan Allah, hadis yang mulia ini merupakan hadis yang agung, yang mulia. Terdapat pelajaran besar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusin ila jarihi. Ini menunjukkan ya bahwa tanda keimanan seorang atau sempurnanya iman seorang adalah
ketika dia mampu berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW mengaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dua bentuk iman ini merupakan hal yang pokok. Ya, iman kepada Allah, iman pada hari akhir. Amal-amal yang kita lakukan, ya, dari yang wajib dan yang sunnah, maka ini terkait dengan iman pada hari akhir. Kemudian kesahihan amal kita, ya, diterima atau tidaknya, ini terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak kita melihat kaitan-kaitan amal itu dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Karena hari akhir merupakan salah satu motivasi pendorong kita untuk beramal saleh. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ini, rupanya adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan falyusin ila jarihi, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga. Kita tahu tetangga mempunyai peran besar di dalam muamalah kita, dalam keseharian kita. Kalau ada apa-apa kita, siapa kita tolong terlebih dahulu? Tetangga. Kalau ada musibah di rumah kita, maka manusia yang paling pertama kali kita kasih tahu adalah tetangga kita. Kemudian lanjutan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Nah, ini katanya dengan tamu, memuliakan tamu. Ya. Islam jauh-jauh hari sudah mengingatkan akan kewajiban untuk memuliakan tamu. Ya. Tamu, ya, diharga dalam agama kita, sehingga ketika dia datang mungkin ada makanan yang akan dihidangkan, minuman, ya, bagaimana tamu itu merasa puas, senang dengan datang ke rumah kita. Kemudian kelanjutan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini juga perkataan yang baik atau diam juga terkait dengan iman. Ada sebagian orang yang mudah saja ngomong asal-asalan, mencerocos, ya. Ya. Kalimat-kalimatnya tidak baik. Berarti apa? Ada kaitannya dengan iman. Seorang yang mengatakan kalimat yang tidak baik tidak akan muncul melainkan karena kelemahan iman. Oleh karena itulah, jika seseorang tidak mampu untuk berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Jadi di sini Nabi SAW memberikan pilihan, berkata yang baik atau diam. Nah, diam dalam satu posisi, diam itu mempunyai peran, ya, juga sebagai jawaban. Nah, dia diam, meredam, menahan emosi, ya. Namun diam dalam satu hal juga jelek. Kalau kita melihat kemungkaran, ya, kita mampu untuk mencegahnya, diam saja. Jadi diam itu dalam satu tempat bagus, dalam satu tempat tidak bagus. Nah, namun di dalam hadis ini adalah seseorang wajib memperhatikan atau disyariatkan untuk memperhatikan kapan dia harusnya bicara, kapan dia harus diam. Baik, misalnya dimuliakan Allah, masuk kita kepada judul kita, itu hak tetangga. Ini ada pada bab yang ke-56. Ahmad bin Humaid mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Abu Zabiyah Al-Kalai berkata, Sami'tul Miqdad minal Aswad yaqul, aku mendengar Miqdad dari Aswad, ia berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anil zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya tentang zina. Qalu, mereka menjawab, haram zina tadi. Haramahullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan.
Faqal, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisar alaihi min an yazni bimra'atin jarihi. Sungguh berzinanya seorang laki-laki dengan 10 wanita, ya, lebih mudah atasnya daripada dia menzinai istri tetangga. Ya. Wasa'alahum anis sariqah. Lalu dia bertanya kepada mereka tentang mencuri. Qalu haram. Mereka menjawab, mencuri itu hukumnya haram. Harramahallahu wa rasuluh. Allah dan Rasul telah mengharamkan. Faqal, Nabi menjawab, la an yasriqa min asyrati ahli abyad aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Sungguh seorang yang mencuri dari 10 ya keluarga rumahnya, aisar lebih mudah, lebih ringan atasnya daripada dia mencuri di rumah tetangganya. Misal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya dan mulianya hak tetangga di sini. Memang kalau kita lihat dia sama-sama dosa, seperti berzina dengan orang lain berdosa, berzina dengan istri tetangga berdosa, akan tetapi dosa melakukan zina dengan istri tetangga itu lebih berat. Nah, ini menunjukkan bagaimana mulianya tetangga tadi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat kandungan hadis ini, di antara kandungannya adalah yang pertama, peringatan keras agar tidak mengganggu tetangga, baik dengan perbuatan atau ucapan. Nah, ini dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, ya kadang-kadang kita melihat ada tetangga yang membunyikan tip keras-keras. Ya, kalau nak keras dia nak senang. Pada tetangganya ini mungkin ada orang yang sakit, mungkin ada anak bayi yang butuh dia ketenangan. Namun ketika rasa tadi tidak ada lagi, adab tidak ada, maka mereka biasa saja bagi mereka melakukan perbuatan tadi. Mereka telah mengganggu tetangganya, ya, dengan menghidupkan nyanyian dan musik. Oleh karena itulah, sebagai seorang muslim, wajib kita untuk memperhatikan hak tetangga kita. Karena tetangga itu adalah orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyakiti tetangga atau mengganggu tetangga itu ada 2 bentuk. Pertama, mengganggu tetangga dengan perbuatan, dan kedua dengan ucapan. Kalau dengan ucapan perbuatan, ya sikap kita yang kita lakukan pada mereka. Ada sampah kita buang ke dekat tetangga. Dengan perbuatan kita, dengan ucapan, yaitu mengungkapkan kalimat-kalimat yang akan menyinggung perasaan tetangga. Pelajaran yang kedua ada dari hadis tadi. Salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta atau keluarganya. Ini kita tahu bahwasanya hak ada sesuatu yang mesti diterima. Jadi seorang tetangga punya hak, ya, nyaman di rumahnya. Jangan sampai, ya, tetangga merasa takut dengan kita, tidak nyaman, ya. Ada mungkin orang yang ringan tangan, cepat untuk mengambil barang orang, mengambil harta tetangga. Ini tidak boleh. Ada orang yang, ya, dia tidak ada hubung baik dengan tangga. Demikian juga, ya, jangan sampai tetangga takut karena dalam urusan keluarganya. Nah, permasalahan kita dengan tetangga. Jangan takut tetangga kita mempunyai usaha dengan kita.
Kemudian yang ketiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini artinya adalah kita mungkin orang yang berada, orang yang mampu. Kita tahu tetangga kita susah, kita bantu. Dalam bentuk apa bantuan? Mungkin kita punya makanan yang banyak, kita bantu, kita beri, antarkan makanan pada tetangga kita. Kalau kita masak juga demikian. Karena sudah menjadi sunnah pada masa Nabi SAW. Nabi katakan, jika kamu masak gulai, banyakkan kuahnya. Artinya ini merupakan kinayah, sindiran untuk memberi tetangga. Dan jauhkan mengganggu tetangga kita. Mengganggu anaknya, apalagi sempat mengganggu istri tetangga. Ini gawat lagi. Makanya tadi dosa mengganggu, ya, dosa zina dengan istri tetangga, ya, itu lebih berat dari berzina dengan 10 wanita lain. Kemudian di antara kandungan hadis, sebagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk dari perbuatan zina lainnya. Jadi perbuatannya sama. Zina ini zina, mencuri ini mencuri. Tapi karena yang dicuri itu zina itu ada, ya, tetangga, maka tentu jelas orang dekat yang dizinai, yang ketemu tiap hari, yang kalau ada urusan kita berurusan dengan dia, maka tentu lebih dahsyat azabnya, lebih berat hukumannya. Nah, jadi masing-masing perbuatan zina itu tidak sama tingkatan dosanya, berbeda. Tadi kita katakan seorang menzina tetangga dengan menzina orang lain, ya. Masuk kita kepada bab yang ke-57, mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Masya Allah, ya. Bila kita lihat ajaran Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi ini, Masya Allah. Betul-betul Islam merupakan dinul rahmah, agama yang rahmah. Dinul jaud, agama yang pemurah. Ya. Pada bab ini menggambarkan bahwasanya, ya, bahwa Islam itu agama yang karim, yang mulia, yang pemurah. Mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Orang dekat lalu kita beri. Jangan orang jauh kita beri, orang dekatnya kita beri. Betapa banyak masyarakat kita melihat perhatiannya kepada orang yang jauh, tapi tetangganya tidak peduli dia. Muhammad bin Minhal mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Muhammad mengkabarkan kepada kami dari ayahnya. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Hadis ini ulangan dari hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-101. Ya, apa gunanya pengulang hadis dalam satu kitab? Pengulang hadis ini berfungsi untuk syahid, sebagai bentuk kesaksian, ya, yang berhubung dengan tema. Dalam hadis yang mulia ini Nabi katakan, ya, mazala Jibril, senantiasa Jibril, artinya Jibril terus menerus yusini, mewasiatkan aku. Jadi Jibril berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Berarti apa? Jibril menganjurkan terus, senang Jibril menganjurkan terus bagaimana untuk berbuat baik kepada tetangga. Begitu, ya, kontinunya atau seterusnya Jibril menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, muncul anggapan bagi Nabi, pada diri Nabi, hatta dhanantu annahu sayurithu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapatkan warisan.
Begitu antusiasnya Jibril menyuruh untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Sampai ya Nabi menyangka bahwa tetangga itu punya hak waris. Masya Allah. Belum sampai kepada hak waris, tapi adalah zan, dugaan. Ikhwatina fiddin yang dimuliakan Allah. Dalam hidup kita bermasyarakat, ya memang di zaman sekarang ini kita melihat nilai-nilai individu itu ya sudah nampak. Tetangga kita dibuat pagar tinggi-tinggi, tidak lagi berdialog dengan kita, buat pagarnya tinggi-tinggi ya, sehingga ketika dia datang tidak ada kelihatan. Padahal dalam suatu masyarakat, tetangga punya peran yang besar di dalam bermuamalah. Tidak dapat tidak. Jika terjadi musibah di rumah kita, siapa orang yang paling dulu tahu? Tetangga. Mungkin musibah kematian, kebakaran, banjir, dan segala macamnya. Tetangga. Maka tetangga wajarlah. Tetangga itu punya hak istimewa. Maka dalam satu riwayat hadis, ya, Nabi SAW mencela, maka menafikan surga pada mereka yang tidak aman tetangga dari sikap perilaku yang tidak baik tadi. Tidak aman tetangga darinya. Baru saja seorang mendapatkan nikmat, tetangga langsung ya hasad terhadap nikmat tadi. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mengamalkan sunnah Nabi, sama-sama mengamalkan, pasti dalam hubungan masyarakatnya akan baik. Masuk kita kepada hadis yang 105, nomor 105. Muhammad bin Salam mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengkabarkan kepada kami dari Daud bin Syabur dan Abu Ismail dari Mujahid an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Umar annahu dubihat lahu syat, ya, bahwa satu ekor kambing disembelih, ya, satu ekor kambing kepunyanya disembelih, ya. Faja'a yaqul li gulamihi, lalu dia berkata kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, ya, apakah sudah engkau hadiahkan kepada tetangga kita Yahudi? Diulang lagi, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu telah menghadiahkan kepada tetangga kita Yahudi? Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu. Nantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku, ya, kepadanya untuk berbuat baik kepada tetangga, misalkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu punya hak waris. Masya Allah. Nampaklah di sini bagaimana Islam itu dinur rahmah, jauh dari radikal yang dibayangkan oleh orang dan digambarkan orang tentang radikalisme. Dengan tetangga saja kita mesti menjalin hubungan baik. Ya. Bayangkan di sini Yahudi, ya, di mana Abdullah bin Amr, ya, dia menyembelih satu ekor kambing. Lalu Abdullah bin Amr berkata kepada pembantunya, apakah kamu telah menghadiahkan kepada tetangga Yahudi? Diulang lagi, apa kamu telah menghadiahkan kepada tetangga Yahudi? Maka dari hadis yang mulia ini, ya, bahwa memberikan hadiah kepada tetangga non-muslim boleh. Ya. Memberikan hadiah kepada tetangga non-muslim boleh. Menerima hadiah dari non-muslim juga boleh.
hadiah. Nabi SAW juga menerima hadiah dari Yahudi. Oleh karena itu, nampak di sini bagaimana Islam itu berusaha untuk menjalin hubungan kepada non-Muslim pun, Yahudi pun, ya, rasa kasihan, rasa karam, rasa murah tetap ya dilakukan meskipun beda agama. Beda agama tidak membuat kita membenci orang tadi. Tapi tetap kita dalam hal kemanusiaan sayang kepadanya. Namun dalam hal apa kekufurannya kita tidak senang. Walaupun orang Nasrani, orang Yahudi, maka yang namanya ihsan itu tetap boleh dilakukan. Bahkan anak dengan ibu beda agama, anak muslim, ibu kafir, maka sang anak tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun dia kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Tidak ada ilmu tentangmu itu. Jika datang keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dan tidak ada ilmu kamu tentang itu, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Dalam hal yang tadi, dalam hal mereka mengajak anaknya untuk berbuat syirik, tidak boleh taati. Namun dalam hal apa? Kebajikan. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya dengan ma'ruf, dengan yang baik. Nah, ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Di sini nampak sekali bagaimana Islam tadi. Jadi sebenarnya kalau Islam itu hidup di tengah-tengah masyarakat non muslim, akan terjadi kedamaian. Kalau sekiranya orang Islam paham dengan agama, dengan agamanya. Orang Yahudi juga demikian, paham dengan agamanya. Tidak terjadi gesekan-gesekan. Bahkan orang-orang non-muslim, kalau dia hidup di negara Islam, mereka dilindungi. Karena mereka dianggap kafir zimmi, kafir yang berada dalam lindungan kaum muslimin. Namun sayang, kita melihat orang-orang Islam yang hidup di tengah orang-orang kafir yang mayoritas atau non-muslim, mereka tidak mendapatkan keadilan. Mereka dizalimi, hak mereka diambil. Tapi kalau coba kita lihat orang non-muslim yang hidup di negara Islam, mereka mendapatkan kedamaian, ketenangan. Hak-hak mereka diberikan. Contoh di Indonesia ini kita melihat bagaimana non-muslim dilindungi. Namun kita lihat di negara minoritas atau daerah minoritas muslim, maka orang muslim ya, banyak hak-hak mereka untuk diinjak-injak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dari hadis ini ya tampaklah bagaimana motivasi yang diberikan oleh sahabat untuk berbuat baik kepada tetangga, meskipun tetangga Yahudi. Bahkan dalam riwayat lain yang mungkin telah pernah kita bahas sebelumnya, seorang anak Yahudi sedang sakit, tetangga Nabi SAW. Lalu Nabi memezoknya. Ketika itu Nabi tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Aslim. Nabi mengajak anak tadi masuk Islam. Akhirnya anak Yahudi tadi menoleh kepada bapaknya dengan memberikan isyarat mata. Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim, ikuti Bapak Qasim. Maksudnya kunyah dari Nabi. Ini menunjukkan akhlak yang baik, pribadi yang baik, membawa pintu-pintu hidayah kepada non-muslim. Sekarang kita melihat
ya, gambaran-gambaran yang tidak baik terhadap umat Islam yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam radikal. Jelas ini tidak benar. Karena musuh-musuh Islam tidak senang dengan kemajuan Islam. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang, tidak akan reda orang Yahudi dan orang Nasrani sampai engkau mengikut millah mereka, keyakinan mereka. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian pada hadis 106, ya, Muhammad bin Salam mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab Al-Thaqafi mengkabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Abu Bakar mengkabarkan kepadaku, anna Amrata haddathathu annaha sami'at Aisyata taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu la yuwarithuhu. Dari Amrah, ya, dia menceritakannya bahwasanya dia mendengar, ya, Aisyah pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayus, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu benar-benar mendapatkan hak waris. Ini sudah pengulangan yang kesekian kali hadis tadi, ya. Jadikan hadis ini, ya, hadis tentang Jibril mewasiatkan untuk berbuat baik pada tetangga, jadikan ini syahid terhadap pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan berbuat baik pada tetangga. Jadi tampaklah di sini bagaimana kaum muslimin yang dimuliakan Allah, upaya kita untuk berbuat baik kepada tetangga, menjauhkan sifat-sifat ego, ya, sifat kebencian, menjauhkan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Dan kadang kita dengan tetangga kita bersaing. Tetangga kita beli mobil, beli mobil juga dia. Akhirnya bersaing pun muncul hasad. Wah, saya juga bisa beli mobil. Akhirnya dia beli pula mobil walaupun dengan pinjam-pinjaman untuk menyaingi tetangga. Ini jelas tidak dibenarkan dalam agama kita. Hasad-hasad seperti ini. Kalau tetangga kita mendapatkan nikmat, ya kita puji, alhamdulillah, masya Allah, bagus mobilnya. Ya. Kalau dia dapat musibah, kita ikut sedih. Kalau dia dapat nikmat, kita merasa gembira. Itulah dia sebenarnya seorang muslim dalam hidup bertetangga. Tidak saling hasad, tidak saling iri, mendengki dan menyombongkan. Pak, insya Allah jika sekiranya akhlak-akhlak seperti ini diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, maka masya Allah kehidupan bertetangga akan menjadi baik, ya, dan kita pun nyaman tinggal di lingkungan dalam hidup bertetangga. Wallahu alam bissawab. Iya, taib, syukran jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini dengan tema hak tetangga. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif melalui telepon agar mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu. Baik, ini ada pertanyaan dari WA nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Mau bertanya gimana cara menyikapi tetangga yang suka berhutang tapi berat untuk membayar hutangnya Bu ya. Dan bagaimana cara kita membantunya Bu ya. Bagaimana? Ulang lagi. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka berhutang nih Bu ya, tapi berat untuk membayar hutangnya. Dan bagaimana cara kita membantunya Bu ya. Jazakallahu khair Bu ya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
hutang ya merupakan juga ujian. Oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam berhutang. Memang berhutang itu mudah, akan tapi membayarnya susah. Sikap kita kepada tetangga yang suka berhutang, pertama adalah jika memang betul-betul dia tidak punya dan berhak untuk dihutangi, hutangilah. Apalagi kalau kita mampu. Kalau sekiranya tetangga ya tidak mau membayar hutangnya, ya maka dalam hal ini kita pun ya, berhak untuk tidak menghutangkan. Kemarin belum bayar lagi, tidak mungkinlah saya menghutangkan. Atau kalau sekiranya kita tidak mau menghutangkan, ini saya berikan saja sebenarnya. Ambillah ini. Kalau nanti sekiranya berhutang, nanti khawatir tidak terbayar. Sebenarnya kalau seseorang itu betul-betul berniat untuk membayar hutangnya, Allah akan mudahkan. Realita yang terjadi masyarakat kita adalah ketika berhutang tidak mau bayar. Kadang-kadang ketika mendapatkan rezeki, ya lupa kepada hutangnya. Tapi yang tahu, yang akan dia beli, ya impian-impian yang akan dia beli banyak. Hutangnya sebelum bayar, HP baru sudah dibelinya. Ya. Nah, ini juga wajib menjadi perhatian bagi kita. Jadi kepada orang yang berhutang, menyadari bahwa hutang itu bukanlah hal yang disyariatkan, artinya diwajibkan. Berhutang itu boleh kalau memang keadaan. Kemudian wajib membayar hutang. Kemudian berhutanglah kita sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Jangan sampai kita berhutang tapi kita tidak mampu untuk membayarnya. Ya. Kemudian juga kalau kita berhutang, bayangkan nanti ke depan ada uang yang akan bayarnya. Tapi kalau tidak ada, dari mana akan saya bayar? Maka tidak usah berhutang. Tahan sajalah. InsyaAllah ta'ala Allah akan mudahkan urusan kita. Sekarang ini yang menyebabkan ya hancurnya ekonomi karena hutang. Ambisi yang besar terhadap hutang akhirnya tidak terbayar. Apalagi hutang berkait dengan riba. Nah, ini lebih parah lagi. Nanti menjelang lunas hutang lagi. Menjelang lunas hutang lagi. Akhirnya sampai menjelang ajal masih punya hutang. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi sikap kita itu tadi ya kita boleh mengutanginya, kan tapi sekiranya ya dia tidak mau membayar atau sering tidak membayar, kita nasihati. Atau kita berikan saja sedekah, kemudian untuk berikutnya maaf saya tidak bisa untuk mengutangi karena itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kita membantu tetangga nih Bu ya. Bagaimana? Cara membantu tetangga yang suka berhutang Ya. tadi nih Bu ya. Cara membantu tetangga yang suka berhutang pertama adalah coba kita lihat dulu bagaimana kondisinya sekarang. Jika kita memang orang yang mampu, kita nasihati dia. Apa yang bisa kita bantu? Ya, umpamanya kendalanya sekarang pekerjaan. Kerjaannya tidak tetap. Ya kita bisa pula carikan ada pekerjaan itu yang mungkin lebih baik. Jadi kita sebagai saudara mukmin, apalagi tetangga, punya perhatian terhadap tetangga kita. Oh sekarang masa pandemi, kalau jualan tidak ada laku. Nah, kita punya modal umpamanya. Kita berikan kalau dia bisa diajak untuk bekerja, usaha kita berikan modal untuk dia bekerja. Kalau kita mampu ini. Jadi solusi-solusi yang kita berikan ke tetangga itu banyak. Atau kita arahkan tetangga kita kepada badan amil zakat. Nah, kalau dia ada termasuk orang miskin.
mungkin coba minta bantuan di situ, ya. Dan ambil zakat. Alhamdulillah, ya Yayasan Darul Iman juga punya badan ambil zakat atau Darul Iman Peduli yang juga bergerak dalam zakat, infak dan sedekah. Ini juga mungkin sebagai solusi sekiranya ada masyarakat kita, sebagai masyarakat kita yang membutuhkan, yang mereka tidak mampu secara ekonomi, mungkin bisa dibantu untuk usaha-usaha kecil. Wallahu a'lam bishawab. Khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif, bertanya seputar agama tentunya dengan tema hak tetangga seperti tema kita pada pagi hari ini. Kepada pemirsa yang ingin bertanya yang melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari WA nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap tetangga yang bersikap diam atau agak acuh terhadap kita Bu ya. Sementara nggak tahu apa salah kita terhadap dia. Kita telah mencoba menegurnya tapi tanggapannya dingin saja nih Bu ya. Ini bagaimana sikap kita Bu ya? Ya, insyaallah ini fenomena yang realita terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang kita merasa tidak bersalah, tapi dalam anggapan tetangga kita bersalah. Nah, oleh karena itu jika kita mendapatkan tetangga kita dingin, diam, pertama adalah kita koreksi diri kita. Apa kira-kira yang salah? Kita coba koreksi. Kemudian kita tetap melakukan kebaikan pada tetangga. Tegur, sapa. Sekiranya dia dingin, ya kewajiban kita untuk menegur, menyapanya. Kemudian juga apa yang kita lakukan mungkin dengan memberi pada tetangga. Jika kita masak atau sekiranya ada kelebihan, kita berikan hadiah pulang dari luar kota. Kita kirim juga hadiah untuk tetangga. Tahadu tahabu. Hendaklah Anda saling memberikan hadiah. Tahabu. Anda akan saling cinta mencintai. Kadang-kadang tetangga itu hasad dengan kita. Kita tidak tahu. Ustaz, kita diberikan kelebihan, ketenangan, dia hasad. Maka salah satu jalan adalah bersedekah kepadanya. Saling berikan hadiah. Tahadu tahabu. Dan ini pernah saya lakukan dahulu. Saya juga mempraktikkan ketika hidup di Jakarta. Ada seorang tetangga yang cuek dengan kita. Ya, kita belanja di warung, cuek dengan kita, akhirnya kita belanja di warungnya, sering belanja. Kemudian itu datang mertua dari kampung bawa sanjai. Kita berikan sanjai hadiah. Ini ada mertua dari kampung. Ini bawa sanjai. Mungkin tidak ada menjual di sini, langka. Ini alhamdulillah sejak diberikan sanjai tadi, pas kita lewat ditegurnya, disapanya, berubah sikap. Jadi ada kalanya kadang tetangga itu ya mungkin hasad dengan kita. Karena kita mendapatkan nikmat, hidupnya susah. Itu di antara solusi. Sikap kita tetap baik kepadanya, kita tetap koreksi diri kita. Mudah-mudahan itu akan berubah dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, syukran, jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita pada kajian pagi hari ini yaitu tentang hak tetangga. Baik, masih dari WA nih Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Bu ya. Apa saja hak-hak tetangga yang harus kita tunaikan nih Bu ya? Apa saja hak tetangga yang kita tunaikan? Hak tetangga yang kita tunaikan saling menegur,
ya menyapanya, menegurnya, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak menggunjingkannya. Ini hak-hak tetangga. Kemudian jika sekiranya dia dapat musibah, kita bantu. Ini hak-hak. Jika sekiranya dia mendapatkan nikmat, kita pun juga mengucapkan selamat kepadanya atas nikmat yang dia dapatkan. Jika kita sudah memberikan hak tetangga, insya Allah hak kita pun akan kita dapatkan. Saling berbagi dan juga hak. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, jika kamu masak gulai, banyakkan kuahnya. Artinya adalah berikan kepada tetangga. Ini merupakan kinayah, sindiran. Bahasa kinayah, bahasa sindiran halus. Tentu bukan kuah yang akan kita berikan, tapi ini sindiran. Kemudian juga ya bergaul dengan anak-anaknya. Jika tetangga kita ada tetangga yang baik, anak-anak kita bergaul dengan dia. Tapi kalau dia tetangga ini tidak tetangga baik, buruk akhlaknya, maka tentu kita berhati-hati. Karena lingkungan yang buruk itu ibaratnya virus. Kita akan terbawa, anak-anak kita akan terbawa oleh lingkungan. Allahu a'lam bishawab. Iya, taib, syukron jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Berikutnya masih dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah di luar tema nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Bagaimana hukumnya pendapatan pelaku wisata yang menyediakan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan Bu ya? Yang pengunjungnya didominasi kalangan remaja. Lokasinya di Sapana dan pengunjungnya lebih banyak yang menginap di sana. Nah, bagaimana hukum pendapatannya nih Bu ya? Ulang lagi. Bagaimana hukum pendapatan pelaku wisata yang menyediakan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan nih Bu ya? Ikhtilat nih Bu ya. Oh iya. Yang pengunjungnya didominasi kalangan remaja, yang lokasinya di Sapana dan pengunjungnya lebih banyak yang menginap di sana. Ya, tempat wisata apabila dia menyediakan tempat wisata umum, ya berlaku umum, kemudian dia buka warung di situ, ya hukum asalnya adalah halal, boleh. Ya. Namun tentu tak kala sudah ada penyimpangan yang dilihat, jangan dia menyediakan fasilitas. Nah, contoh kita melihat kadang sebagian pantai kan ada tempat duduk berdua-dua. Nah, ini menyediakan fasilitas itu. Ya. Tapi kalau kita ya punya warung di situ, punya toko di situ, ya telah kafe, tapi kita ya memberikan pelayanan kepada pengunjung yang baik, bukan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang buruk, ya, atau ada tempat kamar-kamar atau ruang-ruangan ya, yang gelap, ya, untuk mereka bercumbu dan lain-lain. Maka ini tidak dibenarkan agama. Kalau secara umum ya, kita tidak bermaksud untuk menyediakan tempat untuk mereka, maka itu boleh. Seperti juga kita buka restoran, kan ada yang datang, ya kita buka untuk umum, tidak memberikan fasilitas khusus untuk pasang-pasang tertentu atau untuk anak-anak muda. Wallahu a'lam bishawab. Ini boleh. Intinya ada yang kita sediakan fasilitas khusus untuk anak-anak remaja berdua, laki-laki dan perempuan. Ya, tapi kita hanya memperlakukan umum saja. Kalau sudah nampak mengarah ke situ, ya kita tegur. Ini kenapa ini berlama-lama di sini? Kalau pacaran, kalau di sini bukan di sini. Ya, ini tempat rumah makan. Ini adalah untuk minum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kepada para pengusaha yang membuat kafe-kafe di tempat wisata,
juga saya nasihati jangan asal cari keuntungan. Ya. Jangan asal cari keuntungan tapi tidak memperhatikan kerusakan yang terjadi. Anda berniat untuk mencari nafkah, mencari rezeki, carilah dengan halal. Jangan sediakan fasilitas-fasilitas yang tidak baik. Wasilah kepada yang haram, haram hukumnya. Wasilah kepada yang halal, halal hukumnya. Seperti juga tempat wisata, tapi dia punya warung, sediakan karaoke. Nah, ini wasilah. Wasilah untuk ngumpul-ngumpul mereka. Jelas nak bisa dihadang itu ketika kita memberikan wasilah tadi. Tidak bisa. Maka itu kembali kepada kita. Ketika kita berikan wasilah yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya haram. Sebatas kita menyiapkan tempat makan minum, ya, ngopi, kemudian kita tidak membuat tempat khusus buat pasangan muda-mudi, maka itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair Bu ya. Selanjutnya masih dari WA nih Bu ya, dari hamba Allah di Jambi nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Saat kita iktikaf nih Bu ya, kemudian batal wudhu kita nih Bu ya. Kemudian kita keluar untuk berwudhu lalu masuk masjid lagi. Nah, ini pertanyaannya, saat kita iktikaf nih Bu ya, kemudian batal wudhu kita keluar untuk berwudhu lalu masuk masjid lagi. Pertanyaannya, amalan apa sebaiknya yang kita lakukan Bu ya? Solat wudhu kah atau solat tahiyatul masjid kah? Jazakallahu khairan. Amal yang kita lakukan ya ketika kita i'tikaf yang wudhu ya tahiyatul masjid. Luar kita dari masjid atau kita berwudhu masuk lagi tahiyatul masjid, atau boleh juga salat sunnah wudhu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair ya. Pertanyaan terakhir dari WA nih Bu ya. Dari Bapak Ihsan di Pulau Batam nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Faisal Abdurrahman hafizahullah dan juga Bapak pembuka majelis hafizahullah. Mohon nasihatnya Bu ya. Ketika kita memberi kepada sesama maupun kepada jiran tetangga kita, ada yang mengatakan sebaiknya tidak usah memberi kalau sedikit. Kalau hendak memberi semestinya banyak nih Bu ya. Kalau sedikit, hal ini malah membuat malu. Mohon nasihatnya Bu ya dalam pemahaman demikian ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fik Bu ya. Dan terima kasih banyak atas ilmu din al-Islam yang sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Ya. Jazakallahu khair kepada yang bertanya. Memberi itu tidak ada ketentuannya. Mau banyak, mau sedikit, dikembalikan kepada kemampuan. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan sanggupan. Bahkan dalam keadaan susah pun kita bisa memberi. Jadi tidak ditunggu banyak untuk beri tadi. Jangan alasan karena malu. Bisa jadi kita beri sedikit itu mungkin disitulah nanti letak keberkahan. Kita salut dengan orang-orang di Arab itu. Dia mungkin bawa beberapa butir korma ketika kita salat di Masjidil Haram, selesai salat, ya mereka membagikan korma 1 biji dibagikan. Ini satu-satu. Mereka langsung membagikan. Bagi kita, ya kita tidak terbiasa, heran. Tapi sikapnya tadi membagikan tadi dengan penuh ketulusan, masya Allah. Jadi artinya adalah kalau kita ingin memberi tidak mesti harus banyak, tidak ada ketentuan sebanyak tadi. Sesuai dengan kesanggupan kita, kemampuan kita. Kadang-kadang yang sedikit itulah berharga bagi orang. Apa yang saat kita memberi tadi, mereka sedang butuh. Mereka sedang butuh. Wallahu a'lam bishawab. Iya,
Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya tentang hak tetangga. Kepada Buya kita persilakan Buya. Ya, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat, ya, pemirsa Suro TV dimanapun berada, sampailah kita kepada kesimpulan pembahasan kita bahwasanya ya hak tetangga azim, agung. Jadi kita bisa melihat satu hadis yang digunakan dalam beberapa syahid. Mazala yusini bil ya. Sentiasa Jibril mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu mempunyai hak waris. Artinya di sini adalah bagaimana perhatian kita terhadap tetangga ini, ya, bagaimana motivasi Islam kepada tetangga sungguh sangat luar biasa. Bahkan berbuat dosa kepada tetangga, berdosa kepada orang lain, maka buat dosa kepada tetangga ini lebih besar dosanya. Berzina kepada tetangga, ya, dan berzina kepada orang lain, maka lebih besar dosanya berzina dengan tetangga, beranak atau istrinya. Ini peringatan kita agar kita memperhatikan tetangga. Kemudian juga nasihat saya kepada masyarakat kita di saat jiwa ego sudah mulai timbul masing-masing kita. Banyak dari kita dengan tetangga tidak saling kenal mengenal. Ya. Tetangga dari pintu ke pintu kita tidak saling kenal mengenal. Datangilah. Berikan hadiah kepadanya. Sampai tadi ya Ibnu Umar memasak daging kambing, lalu dia menyuruh untuk menghadiahkan kepada tetangganya Yahudi. Masya Allah. Diulang-ulang kalimat tadi. Berarti apa? Nabi dan sahabat punya perhatian besar terhadap tetangga yang sekarang sudah mulai pudar dan dilupakan. Mudah-mudahan kajian singkat ini jadi perhatian bagi kita. Bagaimana kita punya perhatian kepada tetangga kita, karena dia punya hak istimewa. Tanda keimanan seorang adalah berbuat baik kepada tetangga. Wallahu alam bissawab. Ya, syukran jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini tentang hak tetangga. Semoga dapat menambah wawasan ilmu syar'i kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.